Ya, oke. Anda akan ketemu dengan namanya ada built-in function ya. Ada namanya function. Yang pertama namanya function. Yang kedua namanya adalah method ya, namanya method. Nanti Anda bisa melihat bedanya. Function itu contohnya adalah misalnya Anda ketemu sama print ya. Print itu function. Print, kemudian ada kurung buka, ada kurung tutup, maka ini adalah function. Nah, di sini ini namanya adalah argumen ya atau parameter. Nanti ada satu, ada dua, nanti ada nilai-nilai. Ini sebenarnya fungsi ya, fungsi yang ada dibahas di chapter 3. Tapi kalau metode beda lagi. Kalau metode nanti ada contohnya deh ya. Kalau metode itu misalnya kalau saya punya high sama dengan high gitu ya. Nah, nanti di sini high titik kemudian upper gitu ya. Kurung buka, kurung tutup. Maka ini adalah contoh dari metode ya. Ini adalah sebuah metode dalam sebuah kelas ya. Sebenarnya sama ya, cuma dia lebih strict aja, dia sudah ada dalam sebuah kelas gitu ya. Oke, jadi fungsi dan metode ya, fungsi dan metode. Jadi kalau seperti ini ada kurung buka, nah kayak ID gitu ya, kayak type gitu ya, kayak in, itu semuanya adalah fungsi. Itu adalah fungsi-fungsi. Kalau metode-metode nanti banyak nanti kita liatin ya. Ini udah mulai menarik di sini. Ya, pertama kita ketemu dengan sebuah fungsi namanya len. Namanya apa? Len. Ya, len function. There are many built-in function that are particularly useful for string. Di sini dikatakan ada banyak sekali built-in function. Yang Anda harus pahami adalah namanya apa? Built-in function. Jadi apa yang dimaksud dengan built-in function? Built function adalah fungsi-fungsi yang sudah dibuatkan oleh Python, gitu ya. Kita tinggal pakai aja, ya. Oke, kita bisa bikin fungsi sendiri, Pak. Bisa ya. Nanti kita bisa bikin fungsi sendiri. Ya, mudah-mudahan sampai fungsi ya. Nanti lebih menarik lagi kalau masuk fungsi. Nah, kemudian di sini dikatakan ada beberapa fungsi. Jadi nanti ketika kita bicara string, nanti ada string yang merupakan fungsi, nanti juga ada metode yang merupakan fungsi. Jadi string ada fungsinya juga ada metodenya. Yang pertama adalah fungsi yang namanya len ya. Len itu singkatan dari length. Length itu apa? Panjang. Nah, jadi fungsi ini gunanya adalah untuk determine the number of character. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengetahui banyaknya karakter dalam sebuah string. Nggak cuma string aja, nanti ada beberapa juga yang bisa kita gunakan pakai fungsi ini. Gitu ya. Jadi fungsi ini kita gunakan untuk menghitung. Jadi kita nggak perlu bikin fungsi yang menghitung banyaknya karakter, kita pakai aja fungsi yang sudah dibuatkan oleh Python. Jadi Python itu punya built-in function ya. Ada juga nanti banyak fungsi-fungsi yang dibuat oleh pihak-pihak ketiga, kita tinggal pakai aja, tinggal import aja ya. Oke, ini saya pikir cukup. Nah, di sini ada sedikit catatan. Len function will also count any blank spaces in a given string. Jadi kalau ada spasi maka itu dihitung. Kalau ada satu spasi maka dihitung satu karakter. Kalau ada dua spasi dihitung dua karakter. Jadi spaces itu juga dihitung sebagai karakter ya. Oke. Kita akan di sini saya bikin yang baru aja ya. Kita hitung aja yang baru. Misalnya kita buat sebuah greeting baru. Greeting global ya, greeting global. Halo global people gitu ya. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian kita print len dari ya nggak pakai print juga bisa ya. Kita len kemudian greeting global, greeting
global. Ya, maka dia akan menampilkan banyaknya karakter dalam string ya, banyaknya karakter dalam string ya. Coba kita hitung ya. H1, A2, L3, 4 ya, 4. Kemudian di sini ada spasi. Spasi dihitung ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. Oke. Ya, kalau misalnya kalau kita punya Word gitu ya, ada Word-nya ada 10 halaman. Kita pengen tahu ada berapa karakter di situ. Ya, gampangnya ya salah satunya bisa menggunakan fungsi ini gitu ya. Kalau itu kita simpan dalam sebuah string ya. Oke, itu adalah fungsi dari len. Fungsinya apa? Untuk mengetahui panjang dari karakter ya, banyaknya karakter. Coba kita high, kemudian kita isi seperti ini gitu ya. Kayak gini gitu ya. Kemudian kita len high. Kira-kira ada nggak outputnya? Hai, ada ya? Oke. Ya, di situ saya kasih blank space sebanyak 30 ya. Jadi yang harus dipahami adalah spasi kosong itu adalah karakter. Ya, karena representasinya juga ada dalam ASCII-nya itu ada gitu ya. Oke, jadi blank space dihitung banyaknya. Ya, kalau ada satu ya dihitung satu. Kalau di sini saya kasih spasi gitu ya, seperti ini. Syaratnya apa? Ada dalam tanda dua petik. Nah, kalau nggak ada itu beda lagi ceritanya ya. Syaratnya ini adalah ada dalam string. Ya. Oke, ada dalam sebuah string. Jadi apa itu namanya? Spasi itu akan dihitung berapa banyak karakternya sebanyak spasi yang kita berikan, gitu ya. Ini saya mau kenalkan ada yang namanya ASCII ya. Ada namanya ASCII. ASCII. ASCII table ini adalah representasi dari angka-angka yang kita ketikkan di keyboardnya. Nah, kalau Anda lihat di sini adalah nilai-nilai yang dipahami oleh komputer, yang binary-nya ya, yang binary-nya. Jadi ketika kita ketikkan angka A besar itu kan satu tombol ya. Ini bagi komputer itu nggak seperti ini. Komputer tuh nggak ngerti A gitu ya. Komputer itu akan mengubahnya menjadi biner. Maka mengubah menjadi 0 dan 1. Maka ini adalah representasi A dalam binernya. Komputer tuh melihat A seperti ini. Ini A. Makanya kenapa A besar dibilang beda dengan A kecil, karena A kecil punya simbol, punya representasi angka yang berbeda gitu. Begitu juga dengan spasi. Kenapa spasi itu dianggap sebagai karakter? Ya karena dia juga punya representasi nilai yang berbeda. Space gitu ya. Kalau kita ngasih space maka ini satu ya, satu nilai disimpan sama dia. Kalau dua space maka dua kali. Gitu ya. Jadi spasi adalah karakter ya. Spasi adalah karakter. Oke, kalau udah paham kayak gini ya paham ya, karena spasi ini representasi angkanya atau nilainya dalam komputer adalah sesuatu yang berbeda gitu ya. Ini adalah ASCII. Nanti ada lagi namanya Unicode ya. Kalau ASCII cuma 7 bit ya. Tapi kalau kita main Unicode itu 2 byte ya. Dia bisa masuk bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa macam-macam gitu ya. Kita bisa menggunakan Unicode ya. Unicode table. Ya, kalau Anda main apalah macam-macam ya. Tapi dengan cukup 7 bit kita sudah bisa merepresentasikan angka-angka dalam apa ini namanya keyboard ya. Ini ya. Jadi kalau Unicode nanti banyak lagi simbol-simbol karena dia ada 16 bit ya. Ada 16 bit, jadi bahasa Arab, bahasa apapun bisa masuk ke sini ya. Karena panjang bitnya banyak sekali. Ya, ini bahasa apa nih? Bahasa Yahudi kayaknya ya. Ya, ini bahasa Arabnya.
Kemudian, nah ini ya, jadi semuanya masuk. Nanti ada simbol-simbolnya. Ya, itu kenapa spasi dihitung ya, spasi dihitung. Ya, ini apa ini? India ini ya. Atau Thailand juga dia punya karakter sendiri ya. Ini kayak India ya, ini India. Bahasa Jawa ada nggak bahasa Jawa? Ya, Sanskerta ya. Ya, yang penting simbolnya direpresentasikan dalam bit yang agak panjang ya, supaya bisa dapat. Ya, itu ya. Oke, di sini ada catatan lagi. Kenapa dia bahas seperti ini? Ya, saya bahas ini aja. Di sini dikatakan when entering variable in Jupyter Notebook you can use tab completion. Ya, after a type in a letter or two you can press the tab key. Python then display all valid continuation that will complete your expression. Oke, kita bahas di sini. Ini tidak hanya dapat kita gunakan di variabel, tapi juga bisa kita gunakan di dalam fungsi atau metode ya. Misalnya saya punya, coba kita cek ya, kita udah pakai apa aja. Ya, ini dia ya. Ini variabel-variabel yang sudah kita gunakan. Ada age, ada ada greeting 1, greeting 2, greeting 3, ada hi, ada honor gitu ya, ada Spanish greeting, ada Italian greeting gitu ya. Nah, ini adalah variabel-variabel yang sudah dikenal oleh Python-nya lah gampangnya ya. Misalnya saya pengen print, kemudian saya kasih apa namanya nih? Kasih string gitu, hi, kemudian saya kasih koma gitu ya. Nah, di sini saya punya owner. Kalau saya kasih ketik O sama W seperti ini gitu ya. Kemudian saya akan menggunakan tab completion. Tab completion itu apa? Tab completion itu ya kayak ketika di DOS gitu ya, kita klik apa gitu ya, nanti foldernya kita tab. Nah, ini kalau kita ketik tab di sini kadang-kadang ada delay ya. Kalau kita ketik tab di sini, nah dia akan auto completion. Lihat nggak tadi? Lihat ya. Nah, seperti itu. Maka dia akan muncul seperti ini. Kalau misalnya print kemudian Spanish gitu ya, greeting, kita tab di sini. Nah, seperti ini. Itu adalah variabel ya. Kadang-kadang supaya menghindari salah ketik kita pakai tab completion gitu ya. Jadi dia karena sudah dikenal oleh Python, maka variabel itu sudah dikenal, maka kita ketikkan. Tapi kalau misalnya print kemudian greeting seperti ini, dia akan bingung. Ini greetingnya mana nih gitu ya. Karena greetingnya nggak cuma satu, ada 6 di sini. Maka munculnya nanti seperti ini. Nanti ini bisa kita gunakan ketika kita pengen tahu fungsi atau pengen tahu metode gitu ya. Kalau di sini baru bicara tentang variabel. Misalnya kita cari yang greeting global. Oke. Nah, itu namanya tab completion ya. Tab completion seperti itu. Ya, itu banyak kita pakai di DOS, kalau banyaklah menggunakan seperti itu karena variabelnya fungsinya atau metodenya sudah dikenal. Maka ketika kita tab, maka dia akan auto completion. Kalau cuma ada satu ya, tapi kalau ada beberapa dia akan kasih pilihan. Itu yang dimaksud dengan tab completion. Ya, if done correctly, you should see your variable listed. Then you can highlight the variable and press enter using tab completion will limit error. Ya, ini udah saya jelaskan. Oh, udah ya? Udah selesai nih? Udah ya? Ya, oke, kita lanjut. Ini adalah 22. Kita masuk kepada part 23-nya. Ya. Oke, nah, di sini kita akan masuk kepada yang namanya adalah metode ya. Kita akan masuk kepada yang namanya metode. Saya